Gak batal. Cuman anjuran para ulama setelah berwudu itu tidak dianjurkan untuk mengeringkannya dengan tisu atau dengan handuk, kayak gak usah. Anjurannya tuh kayak dibiarin aja gitu karena dosa-dosa juga ikut mengalir di situ. Anggap aja ya air liur kucing itu suci. Tapi gimana ceritanya ada orang mau wudu sama air liur kucing? Diam kamu dangdut, ya Allah nanti aku lempar, astagfirullahaladzim. Tapi gimana ceritanya ada orang mau wudu sama air liur kucing? Kayaknya kamu doang deh yang kepikiran gitu. Berkali-kali ditanyakan. Oke, sekarang mari kita jawab. Pertama, wudu bagi seorang yang halangan, lagi yang haid, bukan junub ya, bukan yang junub. Buat yang haid itu tidak sah. Jadi kalau misalnya kamu wudu, takutnya masuk dalam kategori tala'ub. Tala'ub itu apa? Main-main, sehingga tidak diperkenankan. Lebih kuat daripada tayamum. Tayamum bisa dipakai buat satu fardu doang, sedangkan wudu lebih banyak. Nah, tapi kalau misal teman-teman wudunya dihususin niatnya, contoh, saya niat wudu untuk salat zuhur, ya cuman bisa dipakai buat salat zuhur doang. Jadi kalau niat wudu itu diumumin aja. Dalam mazhab kita Syafi'i terdapat dua pendapat yang sama-sama kuat. Ada pendapat Imam Ramli dan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat Imam Ramli semua entah dalam perkara apapun dari sini sampai sini. Kan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ada dua persoalan. Persoalan pertama, sabba ala nafsihi. Persoalan kedua, sabba alihi ghairu. Apabila sabba ala nafsihi, dia mendatangkan air untuk dirinya sendiri. Jadi air itu datang tanpa bantuan dari alat atau tanpa bantuan dari orang lain. Contoh, kamu ngambil air dari gayung atau kamu wudu di sungai. Nah, lebih dianjurkannya adalah dari sini sampai sini. Apabila sabba alihi ghairu, air itu datang tanpa membutuhkan bantuan dia, entah itu dari keran atau dialirkan oleh orang lain atau bagaimanapun caranya, maka lebih baik dari sini sampai sini. Inti persoalan daripada semuanya sama-sama sah kalau ngomongin sah. Tapi yang saya jelaskan barusan adalah sesuai daripada anjuran. Gak masalah. Jawabannya gak sah. Tapi kamu harus tahu bahwasanya niat yang bagaimana. Niat itu bukan kayak mengucapkan. Hakikat daripada niat itu bukan mengucapkannya, tapi di hatinya. Ketika di hati kamu ngomong, saya pengen wudu. Udah, itu tuh udah masuk kategori niat. Tidak batal, tapi makruh. Sebenarnya yang membuat seseorang itu menjadi problem masalah tato itu bukan cuma gara-gara wudhunya, tapi gara-gara di sana ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala, gara-gara di sana itu akhirnya darah yang ada di sini itu semua terjadi pergeseran dan sebagainya. Di situ, lagi pula kalau ngomong masalah wudhu, Pak saya mandi besar. Ya enggak bisa. Enggak bisa gak gitu. Boleh. Cuman Islam itu membagi dua perkara. Ada fatwa, ada takwa. Fatwa memang memperbolehkan. Hanya saja sebagai bentuk ketakwaan kamu harus lebih beradab dong. Kalau bisa pakai kain gitu. Boleh. Hanya saja yang lebih utama adalah gak usah diusap.